Gabungan lebih dari 4.700 personil keamanan ini akan bertugas dalam rangkaian operasi Tribrata Jaya 2024 yang digelar sejak 2 September hingga 7 September 2024. Dan dalam iring-iringan rangkaian Paus Fransiskus ini yang akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu agenda ke agenda lain, tentu akan ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh petugas di lapangan secara situasional, atau nanti akan ada penutupan jalan hanya ketika Paus Fransiskus akan melintas. Jadi tidak akan ditutup selama 24 jam, melainkan sesuai dengan agenda acara. Demi membuat kelancaran atau mendukung agenda Paus Fransiskus, tentunya juga masyarakat diminta untuk memperhatikan arahan dari petugas, baik itu dari sisi lalu lintas, ataupun dari segi pengamanan jarak, pengamanan massa. Visual yang kami tampilkan bersama pemirsa, ini kami masih akan memastikan apakah Paus Fransiskus telah turun. Ya, pemirsa, kita lihat bersama, ini adalah Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, telah tiba di Indonesia. Ini adalah penyerahan bunga tangan dari 2 orang anak kepada Paus Fransiskus, sosok pemimpin agama yang tentunya menjadi teladan, soko guru bagi umat Katolik, tapi tentunya juga bagi masyarakat dunia. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu misi kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk misi kemanusiaan dan misi persaudaraan. Sedikit profil dari Paus Fransiskus, pemirsa. Dari Paus Fransiskus, ia memiliki nama kecil Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember 1936. Atau kini telah berusia 87 tahun. Paus Fransiskus merupakan anak dari Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sivori. Paus Fransiskus memiliki perjalanan gerejawi yang cukup panjang. Dimulai dari tahun 1957, ia masuk seminari di Villa Devoto. Kemudian ditahbiskan menjadi pastor pada tahun 1969. Paus Fransiskus juga pernah menjadi pemimpin Ordo Jesuit Argentina pada 1973 hingga 1979.
Ia terpilih sebagai paus pada tahun 2013 hingga saat ini, pemirsa. Kita saksikan tadi Paus Fransiskus sudah turun dari pesawat dengan menggunakan kursi roda. Ia juga didampingi oleh para staf ataupun pengawal begitu, petugas keamanan. Sudah disambut secara hangat oleh dua orang anak yang memberikan bunga tangan. Dan Paus Fransiskus tadi sudah memasuki kendaraan yang akan digunakannya selama berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ini dia pemirsa, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia. Berdasarkan agenda akan langsung bertolak ke kantor Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan yang berada di Medan Merdeka Timur, Jakarta. Dan akan memulai rangkaian pertemuan agenda pada esok hari, tanggal 4 September 2024. Di antaranya pemirsa, untuk agenda Paus Fransiskus selama berada di Indonesia, esok hari akan dimulai dengan penyambutan kenegaraan, kunjungan dan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Paus Fransiskus akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, tentunya sebagai rangkaian kedatangan dari kepala negara. Paus Fransiskus juga akan mengisi buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta. Lalu juga akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya dari Istana Kepresidenan esok hari pemirsa, Paus Fransiskus akan mengikuti pertemuan dengan Serikat Yesus Indonesia di kantor Kedutaan Besar Vatikan atau yang juga biasa disebut Nunsiatur Apostolik. Setelah itu esok hari Paus Fransiskus akan menggelar pertemuan dengan para pemuda dan kelompok difabel di Graha Pemuda Katedral Jakarta. Dan terakhir agenda Paus Fransiskus untuk esok hari tanggal 4 September akan dilakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Rangkaian kegiatan Paus Fransiskus akan berlanjut di tanggal 5 September 2024 hari Kamis, yang akan dimulai dengan pertemuan bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini menjadi salah satu agenda yang juga ditunggu-tunggu, agenda yang nampaknya akan membicarakan terkait dengan toleransi, kerukunan antar umat beragama, karena jadi salah satu momen simbolis yang mendalam ketika Paus Fransiskus juga akan melewati terowongan silaturahmi, terowongan yang dibangun untuk menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus juga akan mengikuti pertemuan dengan para penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di kawasan Menteng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.